Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Firman Tuhan, Jemaat Sion Penajam, Senin tanggal 7 November tahun 2022. Bapak Ibu, Saudara Jemaat Tuhan yang kasih, sebelum kita memulai segala kegiatan kita pada hari ini, mari sejenak kita luangkan waktu untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami sepanjang hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh berjumpa lagi pagi hari ini dalam hari yang baru, suasana yang baru, lewat sarana pemberitaan firman-Mu, Refresh Jemaat Sion Penajam. Kami akan mendasari hari ini kehidupan kami dengan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami sepanjang hari ini. Roh-Mu yang kudus kiranya memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-40. Karena pembacaan kita agak panjang, saya membacakan beberapa ayat, 3 ayat. Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca secara utuh dari ayat 14 sampai 40 di rumah. Demikian firman Tuhan. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Amin. Menanamkan keyakinan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah mengenai khotbah Petrus ini yang membuat sekitar 3.000 orang menjadi percaya adalah kisah yang lazim kita dengar dan sangat populer. Kita tahu bagaimana Petrus itu adalah murid Yesus yang boleh dikatakan sok pemberani. Tetapi nyatanya dia adalah seorang yang takut ketika bertindak. Kita ingat peristiwa di mana Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Itu merupakan bukti betapa Petrus itu sebenarnya seorang yang sangat pengecut. Walaupun ia mengatakan kelihatannya Petrus itu adalah seorang pemberani. Kita bisa baca itu di Matius 26 ayat 69 sampai 75. Tapi segalanya berubah ketika Yesus sesaat setelah kebangkitannya itu berkata kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku." Di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesaat setelah kebangkitannya, Petrus berjumpa dengan Yesus, dan Yesus mengatakan, "Peliharalah domba-dombaku." Yesus menanamkan keyakinan dalam dirinya bahwa, "Petrus, kau bisa, kau mampu, dan kau kuutus." Jadi ketika Yesus mengatakan peliharalah domba-dombaku, ada sebuah keyakinan dalam diri Yesus mengatakan seperti itu, bahwa dalam diri Petrus sebenarnya dia bisa, dia mampu. Sebab itu dia harus siap untuk diutus.
Nah, perubahan pun terjadi. Petrus yang mulanya tadi ragu-ragu, penakut, akhirnya menjadi seorang yang pemberani. Itu terbukti dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Petrus bukan lagi seorang yang sok berani, tapi dia memang seorang yang pemberani. Kita bisa lihat dalam bacaan ini, pada hari Pentakosta, dengan berani Petrus berdiri di hadapan orang banyak dan berkata, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus." Ayat 38. Karena seruannya itu, karena khotbahnya itu, 3.000 orang diselamatkan. Dan jemaat mula-mula atau gereja mula-mula terbentuk pada saat itu atau berdiri saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada kita semua Yesus sebenarnya menanamkan keyakinan yang sama. Setiap kali kita merasa tidak mampu, merasa takut, Yesus berkata, "Kau bisa, kau mampu, dan kau kuutus." Seperti yang dialami oleh Petrus ini. Tanamkan hal itu pada diri kita semua, Bapak Ibu. Ketika kita merasa tidak mampu mengemban suatu tugas atau pelayanan, ada keyakinan seperti yang Yesus katakan kepada Petrus, "Kau bisa, kau mampu, karena itu kau kuutus." Tidak ada roh ketakutan dapat tetap bertahan di dalam diri seseorang setelah ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi, ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, sebenarnya sudah tidak ada lagi roh ketakutan itu dalam diri kita. Mengapa? Karena roh ketakutan itu telah diubah menjadi roh keberanian. Berani untuk melaksanakan tugas, berani berbicara, dan berani untuk mengatakan kebenaran di atas tidak kebenaran. Semoga firman Tuhan yang kita baca pagi ini mendorong kita untuk berani tampil melayani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sebagaimana Petrus yang berani tampil berkhotbah berapi-api di hadapan banyak orang sehingga banyak orang diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan yang kami sudah dengarkan bersama-sama. Semoga hati dan pikiran kami dibaharui, kami dituntun untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Semoga sepanjang hari ini kami senantiasa menjadi teladan, saksi akan kebenaran firman Tuhan lewat kata perbuatan kami dalam tugas dan pekerjaan yang Tuhan embankan kepada kami hari ini. Kami berdoa semoga jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu diberkati dan dipelihara kehidupannya sepanjang hari ini. Berdoa buat jemaat Tuhan yang bersukacita hari ini, semoga sukacita mereka karena pertambahan usia, kelahiran, atau perkawinan, Tuhan memberkati. Semoga mereka tetap selalu bersyukur kepadamu, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul, yang sakit, semoga Tuhan menguatkan dan menghibur mereka, memberikan solusi atas pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa, semoga pekerjaan kami, usaha-usaha kami hari ini senantiasa mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami, dan Tuhan senantiasa kami muliakan dalam hidup ini. Pelihara dan sertai kami Tuhan sepanjang hari ini. Semoga hidup kami boleh menjadi kesaksian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian refresh kita pagi hari ini, sampai berjumpa dalam refresh selanjutnya. Selamat pagi, salam.